Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khawla wa la quwata illa billah. Temanya adalah eksistensi Allah ya. Tema ini menarik dan sudah menjadi perbincangan sejak dulu ya. Yang dikatakan eksistensi itu adalah, kalau saya menangkap, adalah keberadaan atau ada atau tidak adanya Allah ya. Pertanyaan dari dulu itu, Allah itu ada atau tidak, estis atau tidak, nyata atau tidak itu. Dan orang-orang yang materialis ateis ya, menyatakan bahwa Allah itu tidak ada. Mengapa? Karena memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dalam standar mereka. Allah tidak konkret, tidak empiris, tidak ilmiah. Dan alasan semacam ini tentu sangat dangkal, apalagi untuk mengukur Allah. Allah kalau dilihat dari kekuasaannya ya, itu tidak terbatas. Apalagi zatnya kita juga tidak bisa menjangkau zat Allah itu apa. Sedangkan manusia adalah eksistensi yang terbatas, ya, limited. Ya. Bagaimana mungkin yang terbatas akan mengukur yang tak terbatas? Bagaimana mungkin yang terbatas mewadahi dan menampung yang tak terbatas? Selanjutnya nanti tentang konsep ya, ada konsep ada. Betapa dangkalnya jika yang dinyatakan ada hanya diukur dengan yang terlihat, yang teraba, yang tertangkap panca indera. Begitu banyak realitas di muka bumi ini yang ada tapi tak tertangkap panca indera. Ada utara, selatan, timur. Bukankah semua itu ada? Tapi apa wujudnya? Kenapa kita percaya? Ya, bukankah kawan kita yang sebagian tidak hadir dalam pengajian ini juga kita katakan ada, mereka ada, hanya saja tidak hadir di sini kan? Tapi bukan berarti mereka tidak ada. Mereka ada di tempat lain. Jadi banyak pengertian tentang ada ini. Ada konkret. Ya, ya saya kasih. Ya. Ya. Untuk menangkap ada yang konkret saja, panca indera tidak terbatas. Terbatas. Menangkap yang konkret saja, panca indera itu terbatas. Bagaimana mau menangkap ada yang abstrak? Bagaimana mungkin juga menangkap Allah ya, dalam konteks panca indera? Untuk bisa mengungkap misteri yang ada di bumi saja tidak semuanya bisa. Mau mengungkap Allah, bagaimana mungkin? Karena itulah manusia harus menyadari indera lain yang ada dalam dirinya. Manusia tidak hanya terdiri dari indera fisik, tapi di sana ada psikis, ada jiwa, ada yang namanya hati. Sekarang sederhananya begini, kita pasti tahu apa itu rasa gula. Ya. Manis, betul ya. Tapi kalau saya tanya, apa definisi manis? Pasti tak ada yang bisa jawab kecuali dengan menyebutkan seluruh ya, seluruh negasinya yang
sangat banyak, dan ini tentu bukanlah suatu definisi yang benar. Lantas bagaimana jika ada yang ingin tahu rasa manis? Ya, masukkan saja 1 sendok madu ke dalam mulutnya. Suruh dia merasakan. Maka dia akan mengerti betul apa yang disebut manis. Nah, mengenal Allah atau mengenal eksistensi Allah juga bisa dipahami seperti itu. Kita harus tercebur dalam keimanan, dalam ibadah, dan merasakan kehadiran Allah di sana. Bukan hanya itu, kita dapat berkomunikasi dengan Allah. Ya, Allah kan maha segalanya, maha segala sesuatu. Kita yang kecil ya tahu, Allah maha tahu. Kita ingin berkomunikasi dengan Allah, Allah tahu. Dan hebatnya Allah ini sendiri sudah memberitahu bagaimana kita berkomunikasi dengannya. Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengannya. Salah satu medianya adalah sholat. Dengan sholat kita dapat berkomunikasi dengannya. Sholat adalah cara khusus untuk berkomunikasi dengannya. Dengan cara inilah, tidak dengan yang lain. Manusia dapat berkomunikasi dengan Allah hanya dengan sholat. Mari kita perhatikan. Bukankah manusia itu mampu berkomunikasi dengan hewan? Bisa Anda berkomunikasi dengan kucing, ya mungkin dengan memanggilnya push, misalnya dia bisa datang. Misalnya, nah, Anda juga bisa memberikan isyarat atau bunyian tertentu untuk berkomunikasi dengannya, dengan ayam, dengan anjing, dan seterusnya. Ya, manusia itu berkomunikasi dengan hewan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara tersendiri, dengan cara yang khas, yang bisa diterima oleh hewan-hewan itu. Nah, begitu juga Allah yang telah menciptakan manusia punya cara yang khas agar kita bisa berkomunikasi dengannya. Justru eksistensi Allah yang paling nyata, yang paling bisa kita rasakan itu adalah dengan datangnya wahyu atau Quran. Kita perhatikan sejarah bagaimana Nabi Ibrahim mencari Allah, mencari Tuhan. Alam semesta yang sedemikian luasnya itu sampai dijadikan media untuk mencari, dan itu tidak serta-merta langsung oh iya ada penciptanya. Kalau Allah tidak membimbing dengan wahyu atau memberikan jawaban dengan wahyu, tentunya tidak bisa menangkap kekuasaan Allah itu seperti apa. Artinya informasi ilmu itu sangat dominan dalam mengaku eksistensi Allah. Kita tahu alam itu bagaimana ya dari ilmu. Nah, itulah pertama kali Adam diajarkan adalah tentang alam ini. Ilmu-ilmunya diajarkan. Kalau enggak diajarkan, tentu kita benar-benar tidak akan mengenal. Kita tahu contohnya, eksistensi, misalkan kita ini kuliah, satu kampus. Kita tahu ada kampus di situ, ya. Tapi kita tidak tahu bagaimana itu kampus itu, jalannya bagaimana, isinya apa, kalau kita tidak diajarkan ilmu di sana. Jadi kunci untuk memahami eksistensi Allah itu dengan cara mengenal ilmunya. Jadi seperti yang dikatakan tadi Pak Sukri, bahwa memang ada kandungan ilmiah, ilmu itu sangat menentukan kita, keimanan kita, pengakuan kita terhadap eksistensi Allah itu karena ada informasi ilmu. Dari situlah kita akan menangkap banyak eksistensi Allah. Seperti yang diperumpamakan, tidak menghadap wajahmu ke barat maupun ke timur, kebenaran itu. Nah itu bagaimana? Itu pun dengan ilmu kita menangkapnya. Nggak bisa kita menangkap dengan mata arah mana timur, mana barat. Oh, di sana ada wajah Allah. Bagaimana itu menangkap? Ya itu harus dengan ilmu. Nah, itulah. Dan Al-Quran inilah bukti yang sangat nyata bahwa eksistensi itu ada.
eksistensi Allah itu ada, ya. Karena dengan Al-Quran kita diajarkan untuk memahami atau bisa berdialog. Ya, ini surat dari Allah untuk kita. Dan sampai sekarang terjaga, dan siapa yang menjaga, ya itu satu kelihatan sekali eksistensinya. Mana mungkin Al-Quran yang sedemikian lamanya bisa terjaga sampai sekarang kalau bukan karena kekuasaan Sang Pencipta. Belum lagi bukti-bukti mukjizat yang lain yang terkandung dalam Al-Quran yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi itu di sana dikatakan dalam firman itu Allah mengatakan kata inna, kami. Nah, bukan saya atau Allah. Coba. Dalam redaksi yang semacam ini dengan menggunakan inna, sesungguhnya kami, biasanya dimaksudkan bahwa pekerjaan yang ada dilakukan oleh Allah dengan melibatkan pihak lain. Dengan konteks ini maka Sang Quran itu ya melibatkan Jibril. Nah, ini sudah eksistensi juga. Allah ada, Jibril juga ada lah. Kita nggak pernah lihat Jibril lah. Kalau percayanya dari mana? Ya itu salah satu informasi yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian dalam hal menjaga Al-Quran tentu saja melibatkan kita semua kaum muslimin. Nah, ada yang bertanya, bagaimana mungkin Al-Quran itu benar-benar firman Allah? Bahkan tesnya benar-benar berasal dari Allah. Bukankah Allah tidak sama dengan makhluk? Bukankah berarti firman yang asli tak ada suara ya, tak ada huruf? Bagaimana Jibril menangkap semuanya? Apakah Jibril membahasakan Al-Quran? Pertanyaan ini sekali lagi juga terasa dangkal betapa sekarang kecanggihan teknologi seharusnya memudahkan kita untuk memperoleh hal-hal yang gaib. Bukannya malah menyaksikan. Ambil contoh, ya mesin fax yang dulu kita pernah tahu mesin fax ya. Kalau kita mengirim fax, apakah kertas dan tulisan yang kita masukkan ke dalam mesin fax yang kita punya kemudian melayang ke sana? Tidak kan? Lantas apa yang menuju ke sana sehingga di mesin fax yang berada di tempat yang jauh itu tiba-tiba keluar tulisan yang sama seperti dengan tulisan yang kita kirim? Ya. Nah, di sini ada teori energi dan materi. Energi adalah materi yang mengembang, sedangkan materi adalah energi yang memadat. Ya. Energi adalah materi yang mengembang, sedangkan materi adalah energi yang memadat. Tulisan yang kita kirim berubah menjadi energi. Entah macam apa wujudnya, ini kan ya, apa wujudnya? Sangat abstrak dan hanya bisa dijelaskan dengan teori. Bahkan tentu saja tidak semua orang paham. Kemudian dia memadat dan diterima kembali sebagai tulisan sebagaimana aslinya. Nah, Al-Quran kurang lebih demikian. Semua itu asli dari Allah. Dan bentuk energinya abstrak, ya, tidak berhuruf, tidak bersuara. Bahkan tidak semua orang yang juga mengerti kecuali mereka yang memahami teori kemahakuasaan Allah, yang mengakui akan keeksistensian Allah, ya, kemudian ditransfer kepada Jibril sebagai alat, ya. Misalkan Jibril ini sebagai mesin fax-nya, ya, yang mengantarkan juga informasi, dan selanjutnya diteruskan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini butuh pengakuan dari manusia bahwa Allah itu ada, ini juga sebagai syarat supaya kita bisa menerima keberadaan atau kekuasaan Allah. Kalau ini belum terpenuhi, maka menangkap eksistensi Allah berat, ya, masih ragu. Dan ini sepertinya melanda hampir seluruh umat manusia, keraguan-raguan ini. Bahkan orang yang beriman pun, ya, katanya mengakui Allah, kadang dia ragu karena akan yang mempertanyakan. Kalau mereka nggak ragu, misalkan contoh saja, mereka itu ragu terhadap Al-Quran. Kalau nggak ragu terhadap Al-Quran,
Kenapa mereka nggak belajar Al-Quran? Nggak cenderung mungkin mengaji, memahami. Coba, kalau orang yang ingin dekat dengan Allah, ingin tahu bagaimana Allah itu memerintahkan, mengajarkan, ya artinya memang dia mengakui Allah itu akan membimbing, ada. Nah, kenapa dia tidak dekat dengan Quran? Malah mengabaikan itu yang kata Nabi Muhammad, umatku itu banyak mengabaikan Al-Quran. Dan untuk sholat pun harus melalui dengan Quran, harus belajar dulu dengan Quran. Nah, ini tanda-tanda bahwa mereka sebenarnya nggak mengaku eksistensi Allah. Ya, jadi itu sebagai satu peringatan khususnya bagi kita umat Islam, jangan lepas dari Al-Quran. Atau kalau dekat kepada Allah, dekat Al-Quran. Itu sarana pertama untuk kita bisa menangkap apa yang Allah ajarkan. Ya, demikian ya. Kurang lebihnya jika ada salah dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi atas tanggapannya terhadap tema pertemuan minggu ini.